Mereka bilang, hari ketujuh setelah orang meninggal adalah waktu paling penting. Tapi kami menolak sajen. Kami pikir itu cuma tahayul. Sampai tengah malam, nenek datang. Dan dia tidak sendiri. Kalau kamu percaya tidak, semua arwah bisa pergi dengan tenang. Subscribe channel Bunga Malam sekarang. Kami hadirkan cerita-cerita horor ritual, kutukan, dan larangan adat yang nyaris dilupakan. Jangan sampai terlewat. Karena yang tidak kamu percayai bisa jadi yang paling mematikan. Nenekku meninggal seminggu yang lalu. Dan malam ini, malam ketujuh. Tapi kami sepakat tidak akan melakukan saja. Katanya, itu cuma mitos Jawa kuno. Tapi, setelah malam ini, aku tahu ternyata larangan itu bukan sekadar tradisi. Di dalam rumah bergaya joglo tua yang tampak sedikit suram, keluarga berkumpul setelah 7 hari lamanya nenek mereka dikuburkan. Di ruang tengah, lampu remang-remang, dan hanya ada semangkuk teh tawar di meja. Nek, kita nggak usah ngadain sajen malam ini ya, kayaknya udah bukan zamannya, ucap Vira, cucu perempuan tertua, sambil mengintip jam dinding. Ayahnya, Pak Dani, mengangguk. Sudah, jangan percaya hal-hal seperti itu. Kita cukup doakan saja. Nenek pasti tenang-tenang saja di sana. Ibu terlihat ragu, tapi dulu waktu kakek meninggal, almarhumah nenek pernah bilang, hari ketujuh itu bukan buat yang hidup, tapi buat yang mati. Pak Dani memotong, sedikit kesal. Sudahlah Bu, justru karena terus percaya begituan, banyak yang hidupnya ketakutan terus. Malam itu, mereka tidak menyiapkan sesaji. Tak ada bunga 7 rupa, tak ada nasi megono, tak ada lilin. Semua dibiarkan kosong. Pukul 01,13 dini hari. Vira terbangun karena mendengar bunyi mangkuk pecah dari dapur. Mah, ada yang jatuh deh di dapur, gumamnya setengah ngantuk. Tapi saat dia menoleh ke pintu kamar, dia melihat bayangan neneknya berdiri kaku di lorong rumah. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong. Ra, kamu belum taruh bungaku ya? Suara itu berat, tidak seperti suara nenek semasa hidup. Lebih dalam, lebih basah. Vira menjerit, lalu sosok itu menghilang, seolah tertelan bayangan. Pagi harinya, suasana rumah jadi aneh. Udara terasa lebih dingin. Meski matahari bersinar terang, ibu menemukan setangkai bunga kenanga basah di atas bantalnya. Padahal, tak ada yang menaruhnya. Pak Dani mulai mimisan saat makan, dan darahnya tercium bau anyir yang tajam bukan seperti darah biasanya. Di malam kedua pasca malam ketujuh, kursi goyang di kamar nenek mulai bergoyang sendiri. Bahkan Vira melihat bayangan orang duduk di sana dari balik pintu, walau kamarnya kosong. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Ini rumah udah kayak dijaga sesuatu, ujar ibu dengan wajah pucat. Kita udah lewat malam ketujuh tanpa ritual. Mungkin dia belum pergi. Pak Dani tetap keras kepala. Itu semua karena sugesti. Kita cuma terlalu banyak mikir. Tapi malam itu, suara tangisan perempuan terdengar di tiap sudut rumah. Tangisan lirih, penuh kemarahan. Vira mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, dia berada di dalam kamar nenek yang terkunci dari luar. Dindingnya dipenuhi coretan aksara Jawa kuno. Dan di tengah ruangan, neneknya duduk sambil menangis, menggenggam bunga dan lilin yang belum dinyalakan. Kalian lupa tugasku. Kalian meninggalkanku di tengah jalan. Saat Vira terbangun, baju tidurnya basah seperti disiram air bunga, tapi tidak ada ember di dekat ranjangnya. Ibu akhirnya memaksa Pak Dani memanggil Mbah Cempluk, dukun sepuh yang dulunya sering membantu nenek dalam upacara desa. Saat tiba di rumah, Mbah Cempluk langsung berkata, "Sampeyan, semua sudah keterlaluan. Malam pitung, dibiarkan kosong." Roh simbahmu keburu marah. Dia belum tenang. Kita nggak percaya begituan, Mbah, ucap Pak Dani. Namun kalimatnya terpotong saat lampu mendadak mati total. Di luar rumah, hujan turun tanpa suara. Tapi saat dilihat, airnya bukan bening. Warnanya keruh, seperti air sumur lama. Mbah Cempluk membentak, "Cepat, siapkan sajen, letakkan bunga di ranjangnya, nyalakan lilin."
taruh cermin di atas kepala ranjang. Kita harus antarkan dia pulang. Vira dengan tangan gemetar mengikuti instruksi. Sementara suara ketukan di jendela semakin keras, seperti ada banyak tangan yang ingin masuk. Saat ritual dilakukan, Mbah Cempluk membacakan doa Jawa kuno. Lilin menyala dengan api biru. Cermin di ranjang mulai berembun sendiri. Semua terdiam. Lalu, dari dalam cermin, terlihat wajah nenek tersenyum tipis. Matur nuwun. Akhirnya, kalian mengingatku. Ucapnya pelan. Sebelum cermin retak, dan api lilin padam tiba-tiba. Semua terasa lega. Tapi, sesaat kemudian, Pak Dani tiba-tiba muntah darah dan jatuh. Di lehernya muncul luka, berbentuk simbol bunga kenanga. Mbah Cempluk menatap Vira dalam-dalam. Ritual ini belum selesai, nak. Simbahmu pamit, tapi ada yang lain yang ikut pulang bersama sajen itu. Jangan pernah sepelekan tradisi. Ada yang hidup karena kita menjaga yang mati.